Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah bergabung. Terima kasih di Modul Nusantara ya, di Kebinekaan 14. Untuk materi hari ini adalah saya akan mengajak mengenal teman-teman ke salah satu seni tari daerah yang diklaim adalah berasal ataupun apa ya namanya asli dari Kerawang gitu ya. Nah mungkin masing-masing di sini di apa ya di masing-masing daerah teman-teman ya di Makassar, di Kalimantan, di Sulawesi. Kemudian itu tentu ada tari-tarian khusus yang memang sudah menjadi apa ya lisensi permanen gitu ya. Ibaratnya itu adalah berasal dari satu daerah yang sudah menjadi khas gitu ya, gitu seperti itu. Identitas tari itu juga apa ya namanya perlu untuk kita apa ya gaungkan gitu ya, karena tidak sedikit teman-teman yang memang kita apa ya namanya sebagai generasi milenial tidak terlalu peka terhadap pelestarian ataupun menjaga gitu ya agar tari ini tidak diklaim oleh luar gitu ya ataupun mungkin bangsa lain seperti itu. Ini juga harus ada kontribusi dari teman-teman tentunya ya bagaimana agar kita turut serta dalam melestarikan dan menjaga agar tetap tari-tarian yang memang sudah menjadi khas dari identitas daerah kita agar tidak diklaim oleh orang luar seperti itu. Nah, kebetulan memang di Kerawang ini ada istilah atau ada yang dikenal dengan tari jaipong. Barangkali di sini teman-teman ada nggak yang pernah dengar jaipongan gitu? Teman-teman Modul Nusantara Pernah pernah ya, Mutia ya? Kira-kira apa mendengar yang di benak Mutia ketika mendengar tari jaipongan itu seperti apa sih? Pernah lihat juga kan? kalau dilihat secara langsung sih belum Bu, cuman pernah lihat di TV-TV atau di YouTube gitu. Oke. Oke, yang lain mungkin kalau di Mutia ada tari apa? Kalau daerah saya Bu, Iya. ada tari Padupa yang biasanya tari ini digunakan sebagai penyambutan para tamu. Sama di kita juga begitu. Jadi biasanya di pengantar acara gitu ya, itu ada tarian jaipong gitu, acara formal gitu seperti itu. Oke, tari apa namanya Padupa? Iya Bu, tari Oh, Padupa. dari Padupa. Kemudian yang lain mungkin pernah dengar nggak tari jaipongan selain Mutia? Indah, Aisyah? Cuman pernah dengar Ibu, tapi belum pernah lihat secara langsung. Oke. Nah, pernah dengar ya. Oke. Nah, teman-teman di Sunda sendiri jaipong ini masih blunder gitu ya. Ibaratnya tuh banyak yang apa ya memiliki asumsi bahwa tari jaipong ini asli Bandung gitu ya. Ada memang yang ini adalah asli Kerawang, tapi memang saya setelah baca-baca dan sharing, kemudian saya buka-buka internet juga bahwa memang sebetulnya tari jaipong ini adalah asli Kerawang. Nah, saya juga sudah mengundang nih salah satu mahasiswa Unsika yang memang dia itu sudah lama bergabung di Sanggar Tari ya, Sanggar Tari di Kerawang seperti itu. Tapi teman-teman kebetulan di Sanggar Tarinya tuh belum bisa dikunjungi. Jadi mau streaming, mau langsung ke lokasi untuk live, untuk meliput itu belum bisa karena mungkin kondisi pandemi ya seperti itu. Jadi belum bisa untuk didatangi atau dikunjungi oleh orang-orang luar. Nah, biasanya memang di saya ada di Purwakarta tuh namanya Sanggar Tari Puspatika. Tapi Sanggar Tari Puspatika ini tidak terlalu mendalami tari jaipong gitu. Oke. Okay.
Oke, maaf ya. Kemudian, nah jaipong ini sendiri sering sekali dipertunjukkan untuk seperti itu sama Mutia ya, kayak misal menyambut tamu, kemudian memulai acara dengan seni-seni tradisional seperti itu adalah salah satunya adalah tari jaipong. Oke, saya buat resume nih Nadila, mungkin Nadila nanti bisa cross check lagi ya. Jadi saya mengundang Nadila sebagai mahasiswa Unsika. Kebetulan saya ingat sekali Nadila pernah memperagakan tari jaipongan sewaktu kita di mata kuliah pengantar PR. Dan Nadila begitu piawainya, begitu lihainya gitu ya memperagakan tari jaipongan waktu itu, walaupun tanpa kostum jaipong gitu ya. Dan saya juga pernah lihat waktu itu di acaranya di Statalistikkom ilmu komunikasi, Nadila juga berperan sebagai penari gitu ya. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa sharing sedikit banyaknya kalau memang penasaran tentang jaipong gitu ya. Tapi saya izin share screen dulu tentang seperti apa sih mungkin yang apa sih jaipongan mungkin yang belum kenal. Saya mencoba untuk memperkenalkan bahwa tari jaipongan adalah salah satu seni tari tradisional yang berasal dari Karawang. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini salah satu tari jaipongan dibawakan oleh Sandrina Az-Zahra ya. Ini ada suara bocor sepertinya ya. Oh, Viva. Bentar, saya mute dulu. Oke. Nah, kemudian jaipong ini sendiri dikenal dengan apa ya namanya goyang karawangnya. Nah, jadi goyang karawang itu bukan berarti bergoyang secara apa ya namanya peragaannya ya, tapi ada makna filosofisnya bahwa goyang karawang ini adalah bagaimana Kerawang menjadi salah satu sejarah, memberikan kontribusi sejarah nasional dan pahlawan-pahlawan nasional dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Yang saya tahu ketika ada peresmian gedung langsung dari Ibu Bupati Selika gitu ya waktu itu. Jadi goyang Kerawang itu ada makna filosofisnya gitu seperti itu. Oke, coba ya kita lihat dulu peragaan dari Sandrina Az-Zahra. Yang atas Bu. Nah ini.
Benar. Oke. Ini belum stop share ya? Oke, kita lanjut ke ini. Ini dari Disparbud ya, Nadila ya? Iya Bu, tapi share screen-nya belum tampil lagi. Siap. Ini Rangka Festival Goyang Karawang Internasional, kami akan membawakan sebuah tarian kreasi Goyang Karawang. Selamat mengikuti dan selamat bergoyang. Salam. Kota Bangka perjuangan Karawang aduh kata yang Karawang makanan goreng ngerai dari ngandung siapa itu tujuan kawan menyata seorang malah Karawang tetangga rasa yang Karawang anu baku
maksudnya untuk apa ya, untuk sesi apa ya, secara gambaran ya, seperti itu teman-teman. Goyang Jangan Kerawang. lupa saksikan Festival Goyang Kerawang Internasional pada tanggal 26 Oke. Saya sempat nyari keyword Goyang Kerawang Nadilawati gitu. Ternyata belum ada video channel khususnya ya. Belum. Oke. Oke, teman-teman ekspresif sekali ya. Intinya gerakannya. Oke. Teman-teman gimana nih mau komentarinya? Apa kira-kira itulah apa namanya gambaran ya, bahwa itu adalah seni tari Jaipongan, itu adalah khas seni tari tradisional dari Kabupaten Kerawang seperti itu. Jadi kalau ada acara formal, misal teman-teman kalau datang di Kerawang di Unsika itu pasti penyambutannya menggunakan tari Jaipong, dan itu khusus sudah dibentuk gitu ya timnya, melalui sanggar tari ya, di bawah naungan Disparbud seperti itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oke, saya sedikit memberikan materi. Jadi tadi saya searching ya, Nadila, sebetulnya apa sih ini tari Jaipong ini dari mana? Soalnya saya baca-baca juga bahwa Bandung juga memiliki tari Jaipongan seperti itu. Tapi saya ambil di Wikipedia, ya entah ini valid atau tidak, bisa dijadikan referensi yang akuntabel atau tidak. Tapi Jaipongan itu melalui proses kreatif dari tangan dingin Haji Suwanda katanya di tahun 1976 di Kabupaten Kerawang. Nah, Jaipongan ini merupakan garapan dari penggabungan seperti seni tradisi Kerawang dari pencak silat, wayang golek, topeng wanjet, cetuk tilu dan lain-lain. Jadi memang makanya gerakannya sangat ekspresif banget ya. Jadi hampir ada apa ya, gerakan-gerakan olahraganya gitu, loncat-loncat, terus nggak bisa yang lentur-lentur gitu ya. Tarian-tariannya nggak lentur gitu. Ini benar-benar harus secara apa ya, stamina dan fisiknya juga harus stabil ya, harus kuat. Jadi karena untuk peragaannya harus maksimal. Saya juga sering menyaksikan langsung gitu ya waktu acara PPKMB di fakultas itu kan ada diawali oleh tarian Jaipong. Itu tuh luar biasa ininya, apa ekspresinya gitu seperti itu. Kemudian di sini ternyata Jaipongan mendapatkan apresiasi yang signifikan ya dari masyarakat, cukup besar gitu, segenap masyarakat Karawang, dan menjadi fenomena baru dari ruang seni budaya Karawang, khususnya seni pertunjukan hiburan rakyat. Nah, kalau di kita itu ada seperti hajatan, kemudian ada acara-acara seperti masyarakat itu tentu pasti manggilnya adalah ini apa namanya Jaipongan seperti itu. Oke, kemudian di sini dikutip dari apa ya namanya pernyataan Kepala Dinas dan Pariwisata bahwa Jaipong itu katanya asli Kerawang, lahir sejak tahun 79-an di yang berasal dari Tepak Topeng. Kemudian dibawalah ke Bandung oleh seniman di sana namanya Pak Gugum Gumilar. Akhirnya dikemaslah di Bandung, lebih apa ya namanya, lebih menarik mungkin ya, ada inovasi atau kreasi yang mewarnai seperti itu. Nah, kemudian jadi yang dibagus itu malah di Bandung katanya. Nah, saya juga nanti mau nanya-nanya nih ke Nadila, perbedaan seni tari Jaipong antara Karawang dengan Bantul seperti apa. Kemudian Karawang itu lebih dikenalnya sama gendangnya katanya atau nagaya. Makanya sekarang kami di Budpar akan mencoba menggali kembali seni tari Jaipong ini sebetulnya dan sesungguhnya berasal dari Karawang. Nah, ini ya belum apa ya, masih apa ya, simpang siur lah gitu ya. Sebetulnya tari Jaipong ini dari mana? Tapi yang jelas kalau di Karawang itu, kalau teman-teman berkesempatan berkunjung ke Karawang, acara-acara apapun tentu selalu diawali oleh tari-tari seperti seni tari Jaipongan gitu. Karena memang di situ ada esensi goyang Karawang. Oke, mungkin di sini saya langsung ke Nadila ya, ini sharing session juga. Oke, Nadila bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman modul Nusantara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Wati, saya mahasiswa ilmu komunikasi semester 5.
Saya di sini ingin sharing tentang tari Jaipongan ya. Sebelum ke tari Jaipongan di Jawa Barat itu ada beberapa 5 tarian sebenarnya, tapi yang dikenal tuh sebagian besar itu tari dari daerah Jawa Barat. Oke, di Jawa Barat itu ada 5 tarian, yaitu tari rakyat, tari kerses, tari wayang, tari kerasi, sama tari topeng. Kalau tari rakyat itu, ya seperti tadi, yaitu adanya tari Jaipongan, yang dikenal sekali di Bandung maupun di Karawang. Terus yang kedua, yaitu ada tari kerses. Tari kerses itu seperti tari gawil atau tari bangsawan, atau sering disebut dengan tari klasik. Seperti itu, yang dimana pada masa itu tuh dibawakan pada masa kerajaan-kerajaan saja, jadi gitu, tidak boleh ada di daerah rakyat gitu, jadi khusus untuk kerajaan Jawa Barat saja gitu. Terus yang ketiga yaitu tari wayang, contohnya seperti tari yang bertemakan seperti Sri Kandi, Baladewa, Gatot Kaca, dan lain sebagainya. Dan keempat yaitu ada tari kreasi. Tari kreasi ini diciptakan oleh Cecep Sumantri. Tarian ini beragam macam seperti tumbuhan maupun hewan seperti kupu-kupu, tari kembang, dan tari merak, kandagan, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu ada tari topeng. Tari topeng itu dibagi menjadi 2, yaitu ada topeng Cirebon dan topeng Koncaran. Kalau topeng Cirebon ini berasal dari topeng Cirebon karena khasnya khas dari kota Cirebon, dan sedangkan topeng Koncaran ini seperti topeng Kelana, seperti topeng hiburan, namun juga berkesan gagah gitu. Nah, sebelum itu kita kan sekarang lagi ngebahas tentang tarian rakyat, berarti masuknya ke tarian Jaipongan. Yang tadi yang dijelaskan sama Ibu Lulu juga benar, apa itu Jaipong? Jaipong itu aku ambil dari versi Disparbutnya, yaitu Jaipongan salah satu tarian Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Karawang dengan pelopor tepak kendangnya Haji Suwanda dan Bapak Gugum Gumbira membawakan dan mengembangkan tari Jaipong ke daerah Bandung sehingga orang mengenal bahwa tari Jaipong berasal dari Bandung, padahal aslinya berasal dari daerah Jawa Barat. Asal mulanya Jaipong sebagai tari pergaulan atau tari persahabatan, merupakan pengembangan dari tari rakyat dan pencaksilat. Pencaksilat ini kalau dalam bahasa Sunda itu sering disebut dengan pecugan. Sering berkembangnya Jaipong pada masa saat ini, dan tari Jaipong ini sering dipengaruhi oleh unsur-unsur tari wayang dengan adanya gerakan-gerakan tari yang biasanya ada di tari wayang, contohnya seperti sirik, bincit, dan lain sebagainya. Nah, sirik ini tuh contoh gerakan sirik itu seperti tangan dada di atas. Mohon maaf spesies kecil. Sirik itu sebenarnya kayak adeg-adeg atau kuda-kudaan pencaksilat. Kakinya dilebarkan dua-duanya, tangan kiri di depan, tangan kanan di samping pinggul, dan kakinya gerakan jinjit tapi cepat seperti itu kalau mincit. Kalau itu sirik. Kalau mincit itu lebih ke arah yang suka kalian lihat kalau misalkan di tari Jaipong kayak ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu gerakan mincit. Nah, adapun beberapa gerakan dasar yang dimiliki tari Jaipong. Tari Jaipong juga sebelum melakukan gerakan pasti ada namanya bukaan. Nah, bukaan ini merupakan gerakan yang dimulai untuk pembukaan sebelum melakukan gerakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan penghormatan. Kalau ini kan terbuka ya. Terbuka gini termasuk gerakan gagah Jaipongan, tari Jaipongan yang gagah. Tapi kalau begini agak ditutup ke bagian dada yang ininya, sikunya, berarti itu putri atau kerajaan, gerakannya lebih ke lebih ke sopan gitu.
Nah, jadi hormatnya bisa kayak gini untuk modernnya, tapi untuk lebih sopan lagi di Sunda itu si ujung jempol itu ditaruh di hidung. Ya, jadi gitu. Itu sebagai bukaan sebelum nari atau penghormatan kepada para tamu atau orang yang lebih tinggi atau orang yang baru datang di di acara tersebut gitu. Terus yang kedua, di dalam tari Jaipong juga itu ada namanya pecugan. Nah, yang tadi yang aku bilang pencak silat. Nah, di tari Jaipong ini dasarnya tuh sebenarnya dulu tuh adanya pecugan. Pecugan ini adalah gerakan tarian yang mempunyai tempo cepat dengan diiringi musik dan lagu yang cepat. Dikarenakan pecugan merupakan gerakan tari yang penuh semangat, menjadi banyak penonton ikut terbawa suasana. Karena pada zaman dulunya tari Jaipong itu kombinasi dari pencugan. Karena pecugan itu pada masa dulu ya di Karawang, kalau orang yang nggak bisa pecugan itu nggak gaul termasuknya. Jadi orang yang nggak bisa pencak silat ditambah dengan gendang itu disangka kurang bergaul dan kayak orangnya kurang update lah gitu. Pecugan itu contohnya seperti gerakan menonjok ataupun menangkis seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mincit. Mincit tuh lebih ke arah perpindahan tempat. Misalkan dari gerakan di depan, misalkan kalian buat suatu pola, misalkan polanya itu melingkar, terus kalian ingin ke pola gerakannya itu segitiga. Berarti kalian harus membuat perpindahan tempat. Nah, mincit ini menjadi salah satu gerakan di mana agar orang-orang melihat gerakan itu sangat bagus gitu. Contohnya dengan gerakan mincit. Gerakan mincit itu seperti yang tadi, tangan yang satu yang kiri di pinggang, tangan kanan di samping, dari bahu ke bawah, tapi jangan ke bawah banget, jadi ke samping gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, itu seperti itu gerakan mincit. Dan adapun gerakan dasar dari tari Jaipong yaitu ada ukel, selut, nyawang, capang, lontang, dan adapun beberapa gerakan kepala juga. Dan gerakan tangan itu yang pertama deh kita kita ajarin ukel dulu. Ukel itu gerakannya paling simpel, yaitu tangan kedua di depan dan kedua siku beradu, terus dibuka, ditutup, baru balik lagi ke depan. Nah, seperti itu gerakan ukel. Dan ukel merupakan gerakan tangan yang memutar pergelangan tangan baik gitu ke dalam maupun keluar. Jadi dimasukin ke dalam. Nah, ini adalah gerakan dasar dari Jaipongan. Kalau selut yaitu hampir mirip dengan ukel, tapi dia menggunakan satu tangan. Kalau ukel kan 2 tangan, kalau selut 2 tangan. Kalau selut itu satu tangan. Satu tangannya tangan kiri di depan, tangan kanan di samping, tarik seperti tadi, dibuka dan ditutup kembali. Ya, seperti ini. Dan dilakukan satu lagi seperti ini, dibuka dan ditutup kembali. Nah, itu namanya selut. Selut merupakan gerakan baik itu tangan kanan ataupun tangan kiri yang digerakkan ke atas atau ke bawah atau ke depan dilakukan secara bergantian. Nah, kalau capang, capang itu gerakan dasar yang ada di Jaipongan tapi gagah. Contohnya gagah. Kayak gerakan penari Jaipongan menggerakkan tangan dengan membengkokkan salah satu dari tangan, baik itu kanan ataupun kiri penari. Seperti ini. Nah, tangan kanan itu di depan tapi gagah, ininya sejajar, dan tangan kanannya di sini. Dan tangan kirinya di sini. Jadi gagah tuh. Tapi sambil jalan, kayak jalan model biasa gitu, tapi tangannya di sini. 1, 2, 3, 4. Itu namanya capang. Kalau nyawang, kalau kalian pakai selfie kan suka
beginilah ya, hormat. Nah, kalau nyawang ini tinggal ditundukin, dan ini nyawang. Ini nyawang. Nyawang adalah gerakan dilakukan penari dengan menggerakkan tangan dan menandakan bahwa sedang melihat sesuatu yang jauh dari hadapan penari. Tapi dari nyawang ini enggak cuma kayak natap gitu, tapi sambil kepala kalian tuh gerak gitu. Dan yang terakhir yaitu lontang. Lontang itu seperti ini. Nah, lontang itu merupakan gerakan tari jaipongan dengan menggerakkan tangan yang menggunakan kedua tangan dan digerakkan secara bergantian. Nah, caranya gerakan lontang itu seperti ini. Tangan kanan itu di depan tapi menghadap ke belakang, kayak kita lagi cermin, dan tangan kiri kayak orang lagi stop. Nah, seperti ini. Lontang. Terus dibalikin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu seperti itu kalau lontang. Kalau nyawang seperti orang yang melihat. Kalau capang itu seperti berjalan tapi gagah. Dan selut itu seperti ukel, tapi cuma satu tangan secara bergantian. Kalau ukel, kedua tangan yang dilakukan secara berbarengan. Nah, dan adapun gerakan kepala dari tari jaipong, yaitu ada galier, gilak, dan cangket. Dan terakhir tuh namanya orai mentas, katanya gitu. Kalau gerakan kepala galier itu merupakan suatu gerakan penari dilakukan untuk memutar kepala. Misalkan kalau ini tempatnya sempit sih ya, kalau tempatnya gede mungkin bisa dipraktekin lagi. Jadi misalkan kalian mau muter, tapi untuk memperindah gerakan, kepalanya tuh sambil ngikut gitu. Set gitu. Jadi sambil muter tuh sambil ikutin badan kita gitu. Yang kedua ada gilak. Gilak ini kayak orang ngelirik set gitu, tapi enggak ngelirik gitu. Jadi seorang penari itu harus ada estetiknya, enggak cuma foto ya. Gilak juga merupakan penari yang dilakukan untuk menggoyang kepala ke kanan atau ke kiri. Cara memperindah gerakan gilak itu kalian fokus ke hidung, dan hidung ini menunjukkan kayak tanda koma. Set. Nah, jadi untuk memperindah gerakan gilak, itu caranya cuman gilak ini cuman kalian fokusnya ke hidung, karena cara gilak yang benar yaitu patokannya hidung dengan membuat koma. Set gitu. Coba. Set 1, 2. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Seperti itu kalau gilak. Kalau cangket yaitu dari depan, belakang. Tarik ke depan, belakang. Dari depan, belakang. Seperti itu kalau itu cangket. Kalau yang terakhir yaitu ada orai mentas. Orai mentas ini yang digunakan untuk nyawang. Yang tadi dibilang buat mandang, nggak cuma diem doang, tapi kepalanya tuh ikut. Nah, itu namanya orai mentas. Kenapa disangkanya orai mentas? Karena si kepala nggak bisa diem gitu. Kayak naik, turun. Naik, turun. Jadi buat sinkronin itu semua, kalian bentuknya seperti huruf S. S kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, seperti itu. Jadi kayak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau bagian orai mentas. Dan apa lagi ya? Dan di makna dari tari jaipong ini, secara umum gerakan di jaipong merupakan gambaran wanita Sunda saat ini yang energik dan tidak pantang menyerah, ramah, genit, berani, mandiri, lincah, bertanggung jawab, tetapi masih mempunyai norma sopan santun. Secara langsung mengubah stereotip lama tentang wanita Sunda yang cantik tapi malas, parasit cantik,
dan lekuk tubuh yang indah merupakan aset dari daya tarik yang akan selalu menonjol dari para penari jaipong. Dan nggak lupa nih, sebelum nari juga kita harus bisa, sebelum bisa nyawang, sebelum bisa ukel, sebelum bisa kepala gerakan kayak gilek dan sebagainya, kalian harus, yang paling inti tuh harus bisa namanya rengkuh. Aduh, mohon maaf sekali karena spesial kecil sempit banget, jadi nggak bisa merepekin buat berdiri. Rengkuh itu seperti kuda-kuda yang orang mau pencak silat. Nah, seperti itu, tapi ada 3 tahap. Jadi kalau apa ya, kalau di pencak silat kan cuma rengkuh 2. Kalau disangka orang pencak silat itu ya udah itu kuda-kuda. Tapi kalau menurut penari, rengkuh itu dibagi menjadi 3. Ada rengkuh yang biasa, nggak terlalu nggak terlalu nekuk si lututnya. Yang kedua sedang si lekuk lututnya. Yang ketiga itu paling rengkuh sekali, itu namanya rengkuh 3. Biasanya rengkuh 3 ini dipakai buat gagahan banget kalau dalam menari. Dan dari sini juga makna dari tari jaipong juga menyiratkan pesan bahwa di balik keanggunan dari seorang wanita atau kelembutan dari seorang wanita Sunda, ada juga keinginan untuk menjadi dirinya yang tanpa terhadap dari sudut pandang orang. Jadi sehingga jaipong ini universal, bisa masuk ke gagahan ataupun keanggunan gitu. Tarian jaipongan juga merupakan tarian jaipongan juga tidak harus perempuan kok, tetapi juga laki-laki juga bisa membawakan tarian ini gitu. Gak cuma perempuan loh gitu. Dan gerakan jaipongan juga pada saat ini lebih banyak mengandung kontemporer. Apa itu kontemporer? Kontemporer itu lebih kayak ke mix musiknya itu enggak ke tradisional aja. Jadi jaipongan ini pada saat ini tuh bersifat universal, yaitu bisa masuk ke genre mana aja. Pada saat ini juga jaipong telah termasuk kontemporer dikarenakan bisa masuk ke genre hip hop, modern, K-pop, atau apalagi ya, kayak kebarat-baratan atau gagahan atau mau yang gemoy pun dia bisa karena jaipong ini bersifat universal. Dan apa sih pembedanya jaipong Karawang dan Bandung? Sebenarnya tepak tendangnya hampir mirip, sama saja tidak ada pembedanya. Cuman pembeda tari jaipong Karawang dan Bandung ini yaitu kalau jaipongan itu khas Karawang itu lebih banyak menggunakan pinggulnya atau goyangannya, karena ciri khasnya goyang Karawang. Seperti tadi festival goyang Karawang tadi itu kebanyakan gerakan goyang Karawangnya, gerakan pantatnya kan. Sedangkan kalau khas Bandung itu memang ada tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak ke aksi ke kontemporer atau perwayangan. Seperti tadi adanya capang, itu adalah gerakan wayang. Seperti gagahan dan lembut-lembut itu terbanyaknya di daerah Bandung. Seperti itu. Nadila, kalau jadi jaipong itu akumulasi ya dari tari apa kan itu? Wayang. Enggak, maksudnya linggek gitu. Apa sih tadi bahasanya tuh? Jadi susunan dari gerakan-gerakan yang tadi Nadila sampaikan gitu ya. Jadi iya, Bu. Tarian apa tadi? Tarian pecugan. Oh ya, pecugan. Terus apa lagi? Lambai-lambai tangan itu sawangan ya? Ya, nyawang. Nyawang ya, nyawang. Terus jadi intinya susunan dari tari gerakan-gerakan itu jadilah tari jaipongan gitu ya? Ya, seperti itu, Bu. Sudah berapa lama gabung di Sanggar Tari? Sanggar, kalau Mama kan baru punya sanggar itu pas saya SMA deh. Kalau nggak salah SMA. Mama Tadi anak sinden ini ya? Oh iya. Ada faktor genetik. Nenek sinden. Oh, pantesan sangat piawai ya. Oke, Nadila, mungkin teman-teman
ada yang mau sharing nggak nih? Kira-kira teman-teman bisa terbayang nggak gerakan-gerakannya gitu? Ya sebetulnya harusnya ke Sanggar, ini tuh kita tuh streaming ya, di sana kan biasanya suka ada pertunjukan ya. Tapi karena tutup ya jadi ya udahlah saya telepon aja minta waktu buat Nadila berbicara gitu tentang Sanggar Tari, kemudian juga apa namanya Tari Jaipongan gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan tentang Tari Jaipong atau sharing-sharing aja gitu, respons apa gitu tadi dari beberapa menit bersama Nadila Wati? Saya Bu izin masuk. Ya, gimana Mutia? Mau nanya Bu, ini bukan dari tarinya sih, lebih ke Ya. pengen tahu musiknya. Nah, kalau tari Jaipong itu apa hanya diiringi musik kayak gendang, gong, atau musik-musik lainnya? Atau tari Jaipong ini biasanya diiringi dengan nyanyian? Itu gimana Bu? Terima kasih. Gimana tuh Nadila? Oke, mau jawab ya. Kita kan seumuran, santai aja ya. Jadi kalau itu tuh nggak harus tentang kendang apa goong, tapi ciri khas Jaipong itu emang harus ada kendangnya karena memperenak gerakan kan, ada ketukannya. Tapi kalau misalkan mau diiringi musik DJ pun nggak apa-apa sih sebenarnya, karena Jaipong itu universal gitu. Kaku ya kalau iringan musik itu nggak kaku gitu, harus begini gitu, harus alunan musik tradisional enggak ya berarti ya? Iya, Jaipong pada saat ini kontemporer Bu, jadi universal. Tapi kalau untuk memperenak, untuk lebih formal atau biasanya kalangan milenial atau yang umurnya lebih di atas dari aku, itu pasti lebih sukanya pakai kendang gitu karena lebih enak digerakinnya seperti itu. Oke, ini saya juga di sini kan bukan hanya ini kita rata-rata orang luar Pulau Jawa nih. Yang dari Toli-Toli nih, terkenal banget nih tarian Toli-Tolinya. Oke, saya pengen tahu dong suaranya tarian Toli-Toli ini ada siapa ya Toli-Toli itu? Ada Malvira Basri, ya orang Toli-Toli. Malvira bisa memperagakan gimana tarian Toli-Toli? Mana Malvira? Ada nggak Malvira Basri? Halo? Oh, nggak ada. Oke, di sini juga saya mau ini dong tarian Manado nih. Di sini ada Kak Ichiko, ada tarian Mengket, kemudian tari Kabasaran, ada tari Katrili, dan tari Mesalai. Nah, itu bener nggak? Ada Ichiko nggak? Nggak ada juga. Di sini adanya Vicky. Nah, Kak Vicky coba. Nih saya juga searching nih asal daerah Kak Vicky. Tarian Kolaka, ada tari Basalonde, gitu. Ini gimana nih Kak Vicky, kira-kira Basalonde itu kayak gimana tariannya? Tapi yang lebih terkenal itu tarian Malulo, Ibu. Lulo. Lulo? Iya, Lulo. Itu tarian persahabatan, jadi gerakannya itu lebih banyak menggunakan kaki, Ibu, ketimbang tangan. Gitu. Oh, oke. Jadi tangan nggak terlalu berperan gitu ya? Enggak, Ibu. Jadi tangan itu dipakai untuk kayak gandengan gitu, Bu. Sama teman yang lain. Oh ya, penasaran jadinya ya Kak Vicky. Kita kayak kalau Jaipong kan semua gerakan semua bergerak gitu ya, sangat ekspresif gitu ya, gerakan-gerakannya itu juga karena memang dia gabungan dari pencak silat dan sebagainya gitu. Kalau Lulo ini enggak ya, tangan cuman kaki aja gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Ada bisa contohin enggak? Susah ya kalau di Zoom. Susah, Ibu. Soalnya kan harus ini kelihatan semua. Ya kakinya ya. Oke, saya lanjut ke mana ya? Ini tarian Toli-Toli sih yang saya pengen tahu juga, tarian dari Sorowako nih. Rifka, kira-kira tarian Sorowako ini ada apa? Sorowako Utara, di sini ada tarian Sorowako. Ada nggak Rifka? Nggak ada ya? Oh, halo Rifka.
Bisa monitor suara saya? Nggak kedengeran. Oke. Kemudian Kak Reza di Makassar tuh tarian apa? Halo Reza. Iya Bu. Tarian apa? Kan banyak tuh tari-tari tradisional Makassar. Ada salah satunya itu tarian Pak Dupa, yaitu tarian Pak Dupa itu Bu untuk menyambut tamu atau pengantin begitu Bu. Oh, kalau tari kipas, tari Pakarena dari Makassar juga. Sulawesi ya itu ya? Iya kan? Kurang tahu juga Bu. Tadi yang taunya cuma apa, Reza? Tarian Pak Dupa Bu. Pak Dupa itu tarian penyambutan Bu. Kalau lagi acara pernikahan gitu mungkin ya? Sama menyambut tamu-tamu besar begitu Bu. Ada juga tarian Mapa Dendang, yaitu tarian Mapa Dendang itu tarian pesta panen. Oke. Nah, oke. Berarti intinya teman-teman tentu masing-masing daerah punya tarian khas gitu ya. Dan memang di Karawang sendiri adalah tarian Jaipong gitu. Kak Puja mau menambahkan tentang tarian Jaipong? Atau mau ikut memperagakan? Seperti Nadila gitu. Cukup Ibu dari saya. Oh iya cukup. Oke. Terus apalagi dong ya kita tentang intinya begini teman-teman. Jadi tari-tari tradisional itu memang meskipun kita tidak terlibat atau tidak masuk di sanggar ya, tapi memang itu harus dilestarikan. Jadi karena tarian itu adalah salah satu identitas budaya khas ya, kearifan lokal yang harus dilestarikan dan harus menjadi ya, identitas dari budaya-budaya lokal. Jadi sebelum kita menjadi salah satunya dengan kita melestarikan atau memelihara kearifan lokal melalui seni tari seperti itu juga salah satu kita kontribusi terhadap cinta tanah air lah seperti itu. Oke, kemudian siapa lagi ya di sini? Kalau Hovifah dari mana ya? Bentar, Hovifah itu saya punya datanya. Barangkali bisa sharing di sini. Dari Mamuju. Oke, Mamuju Sulawesi Barat ya. Kalau di Mamuju tuh ada tarian apa? Nih ada tarian adat Mamuju katanya. Ada tari Bamba Marungu, ada tari Patudu, kemudian ada tari Makbundu. Apa bedanya tari Patudu sama Makbundu? Hovifah? Halo, Hovifah? Ibu mohon maaf Bu, di sini lagi ada acara Bu, jadi kurang kedengaran Bu. Oh gitu. Kalau tari Mamundu sama Papundu tuh apa bedanya? Apa Bu? Oh lagi rame ya? Ya Bu. Oke, lanjut saja ya. Kalau Indah dari mana Indah? Coba saya. Indah dari Samarinda nih. Samarinda ada tarian apa Indah? Mohon maaf Ibu, masih azan di tempat saya. Oke. Bu ya, tari Samarinda. Oke, katanya di sini ada tari burung enggang. Samarinda. Oke, Indah bisa dilanjut? Ya Ibu. Tarian dari Samarinda ada di sini saya menemukan datanya ada tari burung enggang, betul nggak dari Samarinda? Iya Bu, biasanya ada sih buat acara-acara kayak penyambutan juga gitu Bu. Burung enggang tuh. Mau memperagakan contohnya? Nggak bisa Bu, nggak bisa nari. Ya asli sana ya nggak bisa, saya juga sama sih ya. Makanya memang kalau teman-teman
apa ya namanya tertarik gitu ya, kan salah satu pelestarian budaya lokal juga gitu. Jadi mungkin bisa bergabung ke sanggar seni atau sanggar tari seperti itu ya Nadila ya. Jadi Nadila ini punya passion sekali di tari jaipong gitu. Makanya saya minta waktu tuh untuk memang kalau tadi tuh saya minta untuk peragaan pakai tari jaipongnya, kostumnya gitu, tapi ternyata tidak ada gitu ya, karena katanya di sanggar gitu ya Nadila ya. Ya itu mungkin teman-teman, jadi esensinya adalah tari-tari ini bukan hanya sebatas identitas ya, tapi ini adalah merupakan PR kita bersama ya, apalagi kita ini sudah westernisasi ya, sangat banyak sekali budaya-budaya asing masuk ke bangsa kita gitu. Jadi memang kalau kita tidak mengenali identitas kita, budaya apa yang memang menjadi warisan leluhur, kemudian apa identitas daerah gitu, termasuk dalam seni tarian tradisional, ya minimal kita tahu lah gitu, meskipun tidak bisa memperagakan atau mempraktekkan, tapi kita tahu sejarah sehingga kita ada apa ya namanya, ada rasa atau terpanggil untuk bagaimana kita ikut melestarikan gitu ya, bertanggung jawab atas seni-seni yang menjadi identitas kita. Karena kalau sudah globalisasi seperti ini, apalagi kita sudah memasuki era digital ya, di mana teman-teman lahir di era digital native ya, jadi betul-betul asli dari lahir pada perkembangan dunia digital, jadi itu lama-kelamaan akan punah dan akan sirna seperti itu ya, kalau kita tidak melestarikan dan menjaga. Saya juga mungkin PR juga nih setelah mata kuliah modul Nusantara, ternyata kita harus lebih aware ya terhadap tari-tarian, terhadap budaya-budaya yang basicnya adalah penguat pemersatu bangsa. Jadi identitas itu penguat pemersatu bangsa. Nah, itu dulu ya teman-teman. Kita berjumpa di minggu depan untuk hari Sabtu dan Minggu. Oke. Dan mungkin hari Senin untuk pengumpulan kegiatan kontribusi sosial. Jadi dibuat dalam video dokumenter ya, jangan lupa. Jadi untuk nanti selain di laporan proposal juga mungkin nanti kita kalau teman-teman ada media sosial Instagram bisa tag ke saya, dibuat di dalam video pendek gitu ya untuk di-upload di Instagram. Oke, itu teman-teman mungkin hari ini minggu depan bersama kelas inspirasi 3 dan ada refleksi 7. Oke. Ada pertanyaan Nadila? Terima kasih banyak ya atas waktunya, kesempatannya. Apa ya namanya sudah berkenan ya mungkin meskipun tidak memberikan apa ya namanya peragaan secara maksimal, tapi ya saya juga jadi tahu gitu ya, jadi bahwa ternyata Jaipongan ini aslinya sebetulnya Kerawang, tapi masih ada beberapa kota yang pelestariannya menggunakan Jaipongan, dan mungkin ada perbedaan lah, meskipun Jaipong katanya di Bandung juga asli, Kerawang juga asli, tapi tentu ada titik perbedaannya Jaipongan antara Kerawang dan Bandung. Oke, teman-teman, nanti mungkin kita belum perpisahan ya, jadi minggu depan kita masih ada kelas. Itu dulu mungkin untuk hari ini. Jangan lupa isi presensi ke Kapuja ya, dan apa ada konsultasi apapun mungkin bisa ditanyakan dulu ke Kapuja mengenai tugas kontribusi sosial. Terima kasih atas waktunya. Oke, Nadila, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya di sanggar di Parasika, masuk ya? Parasika ya? Saya nggak masuk Parasika, tapi saya masuk Ikom Dance, Bu, ketua Ikom Dance. Oke. Ya, tetap semangat ya, mengajak teman-teman yang lain juga agar bisa bergabung ya di komunitas tari seperti tradisional Kabupaten Kerawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.